Dan akan menjadi lebih nyaman kalau ketika berkomunikasi dengan orang sensing, orientasi hasil detail ini dibuktikan dengan ada contohnya nggak? Halo teman-teman, Sobat Steven Genetik Indonesia kembali lagi dengan aku Nadia. Kali ini di podcast Steven Genetik pada episode kali ini akan berbincang tentang konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari nih. Seperti biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Sulfur Hari Sanusi yang kali ini akan menemani kita semuanya untuk bincang-bincang soal konsep Steven. Nah, selamat datang Sulfur di podcast kita kali ini. By the way, teman-teman semuanya, Sulfur hari ini merupakan expertise di bidang Steven dan beliau ini dapat julukan Steven Man ya, karena keahlian beliau dalam konsep Steven dan juga pengaplikasiannya gitu. Nah, Sulfur selamat datang di podcast kita kali ini. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Oke, kali ini episode kali ini akan menjadi menarik banget buat teman-teman semuanya. Karena kita akan membahas tentang pola komunikasi yang tentunya itu menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di keluarga, di pertemanan gitu ya, dan juga dalam relasi pekerjaan seperti itu, Sulfur. Nah, ngomong-ngomong soal pola komunikasi nih dalam Steven sendiri, ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui. Dan ini kaitannya dengan salah satu manfaat yang paling aku rasakan banget di Sulfur ketika mempelajari konsep Steven itu adalah kita bisa mengetahui tentang pola komunikasi terhadap seseorang gitu. Jadi kayak miskom, terus kemudian juga hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya, itu bisa minim terjadi gitu ketika kita tahu pola komunikasi yang cocok dengan orang tersebut. Dan tentunya di konsep Steven ini kita akan bahas lebih lanjut tentang pola komunikasi pada setiap mesin kecerdasan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal sensing nih. Bagi teman-teman semuanya yang punya teman, anggota keluarga, ataupun rekan yang memiliki mesin kecerdasan sensing, simak terus pembahasan kita kali ini. Baik, Sulfur. Tentang sensing nih, Sulfur. Sensing ini kan dikenal dengan orang yang detail-oriented banget gitu ya. Dan kemudian dia fokus kepada hal-hal praktis dan konkret gitu. Nah, gimana sih Sulfur untuk kita sebagai orang misalnya dengan memiliki gitu ya, memiliki teman ataupun keluarga gitu ya, yang bermesin kecerdasan sensing itu, gimana cara efektif kita untuk bisa pesan kita itu nyampe gitu ke orang sensing gitu. Oke, orang sensing dominan dan otak limbik kiri, dia senang berkomunikasi dengan orientasi hasil. Ya. Oke, saya bertemu dengan seorang aplikan mewawancarai orang yang mau bekerja dan dia seorang yang memang sudah expertise di bidang marketing. Dan hasil Steve ini adalah sensing. Maka ketika berkomunikasi dengan dia, saya akan menebarkan hasil di depan. Ketika hasilnya itu konkret, baru dia menginginkan detail dari hasil itu. Jadi itu yang mesti disampaikan kepada orang yang sensing. Hasil, lalu hasil itu didetailkan. Dan akan menjadi lebih nyaman kalau ketika berkomunikasi dengan orang sensing, orientasi hasil detail ini dibuktikan dengan ada contohnya nggak? Ada faktanya. Ada konkretnya nggak? Ada panduannya nggak? Sehingga komunikasi dengan orang sensing dengan guidance seperti ini akan menjadi efektif. Nah, rumusan umum dari komunikasi adalah memahami dulu sebelum dipahami. Oke, seringkali orang yang berkomunikasi itu mengedepankan saya ingin dipahami, saya harus dipahami. Nah, lalu mengabaikan orang yang kita ajak bicara, lawan bicaranya. Padahal komunikasi efektif itu ketika kita memahami orang yang kita ajak bicara, dan dari situ konten komunikasi kita, jalan komunikasi kita sesuaikan. Nah, dengan konsep Steven,
menjadi lebih jitu, menjadi lebih aplikatif ketika kita mengetahui mesin kecerdasan lawan bicara kita. Maka dalam konteks lebih jauh, kerjasama tim akan mudah tercipta ketika satu sama lain memahami genetika karakternya, mengenali hasil tes CV-nya seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan harus detail dan juga konkret ya buat orang-orang sensing ini gitu. Nah, jadi dia cenderung ini nggak sih solver jadi kayak harus terstruktur, terus kemudian juga harus punya tadi panduan yang jelas. Nah, gimana cara si sensing ini bisa beradaptasi mungkin dengan orang-orang yang memiliki ide-ide yang seperti orang intuiting mungkin yang yang ide-ide abstrak itu, bagaimana cara untuk si sensing ini bisa, menerima ide-ide besar tersebut gitu, ide-ide yang abstrak tersebut gitu? Tentu dalam konsep Steven, orang sensing tidak diciptakan untuk tertarik dengan hal yang abstrak. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan hal yang abstrak, ide besar, gagasan besar, seperti satu informasi yang tidak punya ketertarikan untuk disimpan atau untuk feedback oleh dia. Makanya bagi dia ide besar oke, tapi apa konkretnya? Dia kan kembali lagi bertanya, konkretnya ide besar itu apa? Katakan dia setuju ide itu. Lalu cara menerjemahkan dengan cara yang sederhana seperti apa? Dengan cara yang secepat-cepatnya seperti apa? Karena tadi dia selalu kembali kepada orientasi hasil, bisa didetailkan, bisa disegerakan. Karena dia akan ambil bagian dari ide besar itu dengan cara-cara sederhana, dengan cara-cara praktis. Bukan berarti dia nggak setuju dengan ide besar itu, dia setuju. Tetapi dia akan kembali kepada dirinya. Kontribusi yang konkret, kontribusi praktis apa yang bisa saya lakukan terhadap ide besar itu. Itu yang diinginkan oleh orang sensing ketika dia berhadapan dengan ide besar. Katakan di satu perusahaan disampaikan, oh target besar kita seperti ini, visi besar kita tahun ini seperti ini. Orang sensing akan kembali bertanya kepada dirinya, ya ide besar itu saya setuju. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa panduan yang mesti saya kerjakan hari ini, besok? Nah, itu cara mengambil keputusannya orang sensing. Oke. Nah, ini solver terkait ada case gitu ya, ini teman saya sendiri gitu ya, dia seorang sensing gitu yang memiliki atasan itu orang intuiting gitu. Nah, kadang dia suka bingung gitu untuk bagaimana saya bisa mengimplementasikan apa ide besar dari bos saya seperti itu yang seorang intuiting kayak gitu. Nah, itu seharusnya bagaimana sih mungkin sikap ataupun yang bisa dilakukan oleh teman saya ini sebagai orang sensing tersebut? Iya, saya menemukan direktur intuiting yang punya manajer sensing. Direktur tuh bilang kepada saya, ketika rapat, manajer saya tuh ngangguk-ngangguk. Setuju, sepakat. Tapi ketika saya melihat hasil kinerjanya, kok gak sesuai dengan anggukan dia di dalam rapat itu. Ketika tes CV, tahu ternyata manajer saya sensing, saya intuiting. Akhirnya ia ubah pola komunikasinya. Apa yang dilakukan setelah rapat itu sekarang ditambahkan dengan benchmarking. Jadi konten yang dibahas di rapat itu diajak oleh direkturnya kepada sesuatu yang real. Nah, diajak katakanlah, saya ingin menciptakan satu produk baru. Oke, di rapat membahas produk baru itu. Nah, orang sensing ketika belum mengenal produk baru itu seperti apa, kan dia akan sulitan untuk memahami apa isi pikiran dari direktur. Maka direkturnya mengajar dia benchmark ke lapangan dan mengatakan, produk baru seperti ini contohnya yang diinginkan. Orang sensing itu memahami. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang konkret. Dia lihat panduannya. Dan setelah itu 3 bulan berikutnya, direkturnya bilang kepada saya, sekarang saya lebih nyaman berkomunikasi dan hasil kinerja manajer saya pun lebih baik. Dan itu hasil dari tadi kesepahaman antara
atasan dan juga stafnya ketika mereka saling tahu apa hasil Steven-nya. Oke, jadi aku nangkep poinnya nih, Solver. Jadi untuk pola komunikasi yang efektif itu tentunya harus saling memahami tersebut tuh ya. Antara kita yang memahami orang lain dan orang lain juga memahami kita gitu. Jadi ada kesinambungan dari situ gitu agar tercipta pola komunikasi yang efektif tadi ya, Solver ya. Nah, terkait sensing nih, Solver kan bagaimana sih untuk tips gitu ya buat si sensing ini gitu untuk dia itu bisa bertahan di situasi yang istilahnya yang mungkin tidak teratur, terus kemudian yang tidak sesuai dengan genetikanya si sensing tersebut gitu. Apa sih tips dari Solver gitu ya buat orang-orang sensing yang berada di lingkungan tersebut? Orang sensing menginginkan lingkungan yang pasti. Jadi kata kuncinya kepastian. Dia ingin kesibukannya itu terschedule, tertata. Maka tentu ketika dia ada pada lingkungannya seperti itu, maka tugas dia untuk menjadikan lingkungan itu menjadi teratur. Jadi jangan pernah dalam konsep Steven, jangan menjadi korban atas lingkungan. Jangan menjadi korban atas. Iya. Nah, jadi kan genetik itu fenotip sama dengan 20% genetik, 80% lingkungan. Apa maksud dari perumusan ini? Genetik Anda itu kekuatan Anda. Andalah yang menciptakan lingkungan 80% yang Anda ciptakan. Lingkungan yang terbaik, lingkungan yang selaras, lingkungan yang paling cocok. Jadi ketika Anda bertemu dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan tadi kekuatan diri Anda, Andalah yang memulai untuk tadi yang berantakan jadi teratur, yang tidak terschedule jadi terschedule, yang lelet jadi gercep. Nah, itulah kekuatan yang pasti dimunculkan oleh pribadi sensing. Jangan jadi korban dari lingkungan. Jangan blaming, jangan accusing, jangan lari. Tip gitu ya. Ini yang tidak oke. Nah, seringkali orang itu merasa jadi korban terhadap lingkungan. Lingkungan itu netral. Adalah yang melakukan kontrol atas itu. Maka dengan tes Steven ketika kita tahu sensing, oh berarti hadirnya saya untuk menjadikan sesuatu lebih teratur, lebih terjadwal, lebih pasti, lebih nyaman buat banyak orang dan sebagainya. Oke, jadi jangan jadi korban dari lingkungan. Jadi playing victim ya. Iya. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini, teman-teman semuanya berkaitan dengan pola komunikasi dan juga tentang tadi banyak hal tentang sensing gitu ya pada episode kali ini. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin bertanya soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan yang lainnya. Dan terima kasih atas kesempatan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.